Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Balai Besar Ternak Unggul Sapi Perah Batu Raden, Kepala Pusat Kepala Puspetma Surabaya, dan rekan saya yang sangat saya andalkan, Direktur Perbibitan, serta jajarannya yang juga hadir di sini. Juga sahabat saya, Ketua Dewan, maksud saya Dewan Susu Nasional. Mohon maaf Pak Teguh, jadi Ketua Dewan Susu Nasional yang hadir di sini. Bapak Kapolsek dan Ramil, Pak Camat, Pak Pelarurah, Kepala Desa, serta seluruh jajaran PPTU Sapi Perah Batu Raden dan masyarakat yang ada di sekitarnya yang saya muliakan, dan tak lupa juga rekan saya Kepala LS Pro Lembaga Sertifikasi Produk Direktur Jenderal Peternakan Hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh suatu perasaan yang membahagiakan kita semua. Hari ini kita melihat menurut saya suatu sejarah, suatu monumental, bahwa pada hari ini kita pertama kalinya kita mengeluarkan bibit sapi perah unggul, tentunya betina unggul, yang bersertifikat dan dikeluarkan sertifikat oleh lembaga sertifikasi produk yang profesional. Untuk itu mari kita tepuk tangan untuk yang perdana ini, maksudnya 18 ekor dulu dari 225 ekor yang akan menyusul kemudian. Dan ini kita bagikan kepada kelompok-kelompok ternak yang terseleksi. Sengaja kami seleksi karena kami tidak ingin sapi yang sudah baik ini dan bersertifikat ini nanti dipelihara pakannya kurang, tidak dirawat dengan baik gitu. Sehingga nanti produktivitas yang sudah bagus menjadi merosot gitu. Sehingga percuma kita memperbaiki produktifnya. Bersertifikat di sini ini artinya bahwa sapi yang dikirimkan ini jelas bapaknya siapa, ibunya siapa, neneknya siapa, dan jelas tuh urut-urutannya. Sehingga kalau ada masalah di lapangan kita mudah deteksi. Jadi bisa ditelusuri balik persoalannya seperti apa. Nah, itulah suatu era baru ke depan, era baru kita. Ke depan kita akan terus mengembangkan, menyebarkan bibit-bibit yang bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya seperti ini, baik sapi perah maupun sapi potong. Nah, untuk itu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang kita capai ini dan semua yang akan kita raih itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah terus memberikan bimbingan dan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita bangsa Indonesia terus mampu meningkatkan, memajukan sektor peternakan di Indonesia ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dari bangsa yang besar ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa dengan semakin besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang tingkat pendapatannya menengah ke atas yang semakin besar, saat ini porsinya jauh lebih besar dibandingkan yang sudah melampaui presentasinya dari masyarakat yang berpendapatan rendah dan juga yang tertinggi, itu cukup besar. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, kita menengahnya jauh lebih besar dibandingkan Malaysia. Maka peningkatan pendapatan, jumlah masyarakat yang tingkat pendapatannya meningkat itu tentunya membutuhkan konsumsi pangan yang lebih berkualitas dan bergizi. Salah satu konsumsi pangan yang berkualitas masih datanya adalah yang super protein hewani.
Dari sumber protein hewani yang sangat menonjol saat ini adalah susu. Konsumsi susu saat ini, permintaan susu sangat meningkat. Ini ditandai dengan banyaknya usulan-usulan dari dalam negeri maupun luar negeri untuk membangun industri susu. Luar biasa. Jadi peningkatan susu, kalau dulu konsumsi sentra-sentra susu itu ada di Jawa, yang luar biasa sekali, sudah menyebar. Sekarang mau expand ke luar Jawa. Permintaan susu ini sudah ke luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, kemudian Sulawesi, sehingga seiring dengan permintaan penyebaran konsumsi susu ke daerah-daerah yang lain di depan, maka di sana tumbuhlah peternakan sapi perah. Saya melihat di Sumatera Barat pertumbuhannya cukup luar biasa, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Aceh juga mulai minta di sini. Belum lagi Kalimantan Selatan, Sulawesi. Nah, tentunya permintaan yang semakin tinggi tidak hanya terkonsentrasi di Jawa, tapi konsentrasi keluar Jawa tersebut membutuhkan bibit-bibit atau bibit-bibit sapi perah yang bermutu. Di samping jumlahnya harus kita tingkatkan, tapi mutunya harus kita tingkatkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi semua hal itu, maka di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ada 3 fokus yang ingin kami inikan dalam rangka memenuhi permintaan dan dinamika masyarakat tersebut. Fokus yang pertama adalah meningkatkan populasi, melakukan percepatan peningkatan populasi dan kualitas sapi perah di Indonesia. Itu fokus pertama, bagaimana kita secara kuantitas dan kualitas meningkatkan itu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dari sapi perah dalam menghasilkan susu per ekor per liter per hari, yang saat ini rata-rata sekitar 10-12 liter per hari. Itu jauh di bawah rata-rata negara maju yang rata-rata 35 per liter per hari. Nah, kita ingin mentingkatkan menjadi rata-rata 20 liter per hari. Dan alhamdulillah, jadi bibit-bibit sapi yang ada di sini, yang nanti akan dikeluarkan dari BTU ini, rata-rata 20 liter per hari, 20 sampai 25 liter per hari. Bahkan ada yang mampu menghasilkan 42 liter per hari. Itu luar biasa. Nah, semua itu dicapai dengan berbagai cara. Yang pertama, kami bekerja sama BBTU ini, bekerja sama dengan para pakar, menseleksi sapi-sapi yang ada di masyarakat, menseleksi bertahun-tahun, 8 tahun, menseleksi, kemudian diambil yang terbagus, kemudian dites dan sebagainya, kemudian dipilih dimasukkan ke sini. Itu perlu waktu 7 tahun. Jadi dimulainya 7 tahun yang lalu. Itu yang kita sebut dengan metode uji zuriat. Alhamdulillah hasilnya sudah setelah 7 tahun yang lalu kita bergelut para pakar itu. Alhamdulillah tahun 2011 ya. 2011 kita mampu menghasilkan proven bull. Jadi sapi jantan unggul perah, jadi sebenarnya jenis Eva yang sudah teradaptasi dengan kondisi Indonesia 4 ekor. Kemudian 2012 kita mampu akan menghasilkan lagi 4 ekor. Kemudian insya Allah 2015 kita akan nambah lagi 3 ekor. Sehingga itu saat ini sampai 2013 ini kita sudah mampu menghasilkan 8 ekor proven bull yang tingkat produktivitas rata-rata 30 liter per hari. Kalau kita kawinkan dengan sapi betina yang bagus, nanti menghasilkan seperti itu, dan sangat adaptif dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita beli dari luar proven bull itu harganya per ekornya 90 juta per ekornya. Bull ya, proven bull, luar biasa ya. Dan semen bekunya, kalau proven bull itu kita ambil semen bekunya, itu harganya sekitar 400.000 per dosis. Nah, proven bull yang ada kita di sini itu mampu menghasilkan sekitar 20.000 ya Pak, 20.000 dosis per tahun. Artinya dia bisa hidupnya selama yang paling bagus puncaknya 5 tahun, berarti 20.000 kali 5 tahun ya,
kali 5 tahun, setiap ekor itu mampu menghasilkan 100.000 dosis semen beku unggul. Nah kalau 8.000 tinggal mengalikannya saja, kali 400.000 tinggal berapa miliar atau triliun yang bisa kita hasilkan. Bisa hemat negara, kita devisa yang bisa kita hemat di situ. Nah, pejantan unggul tanpa didampingi oleh betina unggul juga tidak optimal di dalam menghasilkan keturunan itu. Oleh karena itu, tahun yang lalu kami mendatangkan sekitar 300 ekor, 400 ekor betina unggul dari Australia. Jadi kita beli. Nah, anak-anaknya ini yang ada di sini, Pak Ibu sekalian. Jadi melahirkan bunting, melahirkan di atas sana. Kemudian dari 400 ekor itu lahir sekitar 200 lebih, 300 lebih ya, 300 lebih ekor. Nah itu di 4 bulan dipelihara di sana, disampaikan oleh Kepala Balai tadi. Kemudian sisanya 5 sampai umur 15 bulan dipelihara di sini. Nah inilah yang kita coba ini kan kembangkan. Oleh karena itu kami berpikir pada tahun yang lalu 2011 akhir terpintas pikiran menjadi pada waktu kalau kita sudah memproven bull, kita menghasilkan mendatangkan sapi betina unggul, maka anaknya mau ditaruh di mana? Apa Kepala Balai mengatakan kita punya range. Nah sejak 2012 kita bangun range ini. Gitu. Range ini 100 hektar dengan kapasitas maksimal 600 ekor, insya Allah saat ini baru terpasang 240 ya, 240 ekor. Alhamdulillah itu yang kita ini. Nah inilah model yang akan kita terus kembangkan, yang menjadi percontohan nanti di Indonesia di sini. Bahwa kita tidak kalah dengan negara-negara lainnya. Alhamdulillah setelah dibuka range di sini, masa birahi pedet yang umumnya kalau di kandang dan sebagainya sekitar 15 bulan, 16 bulan, di sini 12 bulan sudah genit dia. Jadi 12 sudah genit, 13 sudah kawin dia, minta kawin. Jadi 14 sudah punya anak gitu. Nah inilah sebetulnya sapi-sapi yang dikeluarkan ini umurnya baru 15 gitu. Jadi sapi-sapi genit gitu. Jadi kan mungkin karena awalnya bagus, makannya enak dan cukup gitu ini sehingga dia cepat dewasa, cepat matang di sini. Nah itulah saya kira beberapa keunggulan. Dan insya Allah nanti setiap tahun kami akan mengeluarkan rata-rata sekitar 200 ekor ya Pak. 200 ekor sapi betina bunting yang bersertifikat dan akan disebarkan ke seluruh Indonesia memenuhi permintaan itu. Populasi sapi perah saat ini sekitar 1,6 juta ekor. 0,6 juta ya, 0,6 juta ekor dengan kontribusi impor susu, bahan baku impor susu sekarang ini sekitar 80-an, 80 impor bahan bakunya, 20% produk lokal gitu. Nah kami semua merencanakan secara nasional ingin mengurangi ketergantungan bahan baku susu ini dari 80% itu setidaknya 2020 ditekan menjadi 50%. Nah untuk menekan impor dari 80% menjadi 50% itu dibutuhkan kira-kira sekitar 1,7 juta betina laktasi ekor, maksudnya 1,7 juta ekor betina laktasi di situ. Nah itulah target kami nanti pada tahun 2020 dan tiap-tiap tahun kita menghasilkan 200 pada 3 tahun pertama dan insya Allah nanti bisa ke 500 dan insya Allah kita bisa akan berhasil pada saat itulah kita mengharapkan bahwa ketergantungan kita akan bahan baku susu semakin mengecil, menurun, kita bisa mandiri di dalam menyediakan susu ini. Dan yang cukup menarik Bapak Ibu sekalian, permintaan minat masyarakat untuk mengkonsumsi susu segar itu semakin tinggi saat ini dibandingkan dengan susu bubuk. Saya kira itu suatu tren yang sangat positif karena tentunya susu segar itu tentu jauh lebih, ya mungkin sama potensi tetapi memang lebih dari kualitas mungkin lebih kita jamin. Oleh karena itu di BBTU ini selain menghasilkan bibit juga uji coba untuk menghasilkan susunya sekaligus karena kita juga menghasilkan susu. Nah, tadi pagi kami meresmikan unit industri UHT ultra high temperature susu yang di Kalengan dan saat ini sudah insya Allah sudah mampu menghasilkan sekitar berapa dulu
500 liter per hari, per jam, 500 liter per jam. 1 liternya itu 5 kotak, berarti 5 kotak kali 500, 2.500 per jam. Itu kira-kira, dan nanti itulah yang untuk kami, salah satu produk yang kami coba sosialisasikan. Minum segar jauh lebih sehat dibandingkan dengan minum susu kalengan. Mudah-mudahan dengan adanya ini, perkembangan ini, kita terus bisa maju, dan tentunya kami mohon dukungan masyarakat setempat, termasuk dan Ramil, Kapolsek, Pak Lurah, Pak Camat. Kami mengaturkan terima kasih atas itu semua keberhasilan ini, dan nanti akan memberikan dukungan Bapak sekalian. Insya Allah kita ke depan, daerah ini akan terus menjadi sentra, dan Pak Lurah mungkin nanti akan banyak tamu-tamu datang ke sini, Pak. Dan dari perguruan tinggi sudah mulai magang di sini sudah banyak, Pak. Yang ingin pelajari memperdalam sapi perah datang ke sini pelajari, sehingga ini sudah menjadi ke desa ini akan semakin terkenal nantinya, dan tentunya itu berdampak positif kepada. Dan saya minta kepala balai jangan pongah dengan kemampuan yang tinggi secara nasional, tapi kita juga harus jangan tinggalkan masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Oleh karena itu, dalam rangka bulan bakti ini, berbagai kegiatan yang dalam rangka untuk memperkuat masyarakat di sekitar sini, kami menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelepasan perdana 18 ekor sapi betina bunting yang bersertifikat saya nyatakan diluncurkan.